Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kiranya kebahagiaan, kesehatan, kekuatan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita sakit, kelemahan tubuh tidak kunjung sembuh, doa kami kiranya Bapak Ibu menemukan pengharapan dalam Tuhan. Ada kekuatan baru, ada sentuhan tangan Tuhan yang menguatkan dan memulihkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya, mari kita tunduk kepala, satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena Tuhan telah membangunkan kami kembali dengan kesehatan baru, dengan kekuatan baru, dengan semangat dan sukacita yang baru. Sebelum kami mengawali segala rutinitas kami, segala karya kami, segala kegiatan kami datang kepada Tuhan dalam doa. Kami juga datang kepada Tuhan dalam mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menjamah setiap hati, menjamah pendengaran kami, seluruh hidup kami, agar kami dimampukan Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan dimampukan Tuhan untuk mengerjakan firman itu dalam hidup masing-masing. Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan sekali lagi diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 11, ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam renungan pagi hari ini adalah hidup berkemenangan. Bapak Ibu mungkin seringkali mendengar ungkapan hidup atau mati. Nah, biasanya ungkapan hidup atau mati itu berkaitan dengan perjuangan. Kalau seseorang sedang berjuang, hanya ada dua.
Kalau enggak, nasibnya mati, atau yang kedua, dia tetap hidup. Kalau dia mati berarti kalah, kalau dia hidup berarti merdeka. Seperti pekek para pahlawan kita, hidup atau mati. Itu berarti mereka sedang berjuang melawan penjajah. Kalau seseorang dijumpai sedang berjuang, berarti ada musuh-musuh di depan. Ibu bapak, sebagaimana Daud, ia berjuang. Kenapa ia berjuang? Karena ada musuh di seputarnya yang harus dikalahkan. Dan ia ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Apakah Daud berhasil meraih kemenangan karena kekuatan ototnya, karena kekuatan daya pikirnya, karena kekuatan pasukan perangnya? Tidak. Namun, Daud bisa meraih kemenangan karena ia mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, Daud mengikuti petunjuknya Tuhan. Ikuti instruksinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, hidup kita ini pun juga harus berjuang. Karena apa? Hidup kita ini juga dikelilingi oleh musuh-musuh pengharapan. Musuh-musuh Bapak, Ibu, dan saya bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi ada musuh pengharapan yang sebetulnya tiap hari itu dekat dengan Bapak, Ibu, dan saya. Yang pertama adalah si iblis. Iblis sangat pintar. Bapak penipu, bapak pendusta. Ia banyak tahu. Tetapi sekalipun iblis banyak tahu, dia bukan maha tahu. Sedekat-dekatnya iblis di seputar Bapak, Ibu, dan saya, Bapa di surga jauh lebih melekat dengan hidup kita. Bapa di surga lebih maha tahu dibanding dengan iblis. Jadi, Bapak, Ibu, dan saya harus berjuang melawan musuh pengharapan kita, yaitu iblis. Yang suka mendakwa, yang suka menyesatkan, yang suka merusak pengharapan kita, mari kita lawan. Dengan cara apa? Ikuti petunjuknya Tuhan. Lalu musuh yang berdekatan dengan kita adalah diri kita sendiri. Yang pertama, musuh kita adalah iblis. Yang kedua, musuh kita adalah diri kita sendiri. Lah kok bisa diri sendiri dikatakan musuh? Iya. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya seringkali lebih ditundukkan oleh keangkuhan hidup kita, lebih ditundukkan oleh kesombongan kita, lebih ditundukkan oleh egois kita? Bukankah kita sukar untuk menaklukkan hal tersebut? Itu berarti musuh yang harus kita perangi tidak jauh-jauh, tapi dekat, melekat dengan kita. Tidak lain adalah diri sendiri. Bagaimana caranya bisa menang menghadapi hal tersebut? Kuncinya adalah ikuti petunjuknya Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan dengan persoalan hidup tiap hari, mampukah kita berjuang melawan keputusasaan di dalam diri kita? Mampukah kita berjuang melawan kekecewaan hati kita? Mampukah kita berjuang melawan kebencian hati kita terhadap sesama kita? Mampukah kita berjuang untuk meletakkan segala egois kita, keangkuhan kita, kesombongan kita di hadapan Tuhan? Supaya Bapak, Ibu, dan saya hidup berkemenangan, mari ikuti petunjuknya Tuhan. Lah, petunjuknya Tuhan itu yang bagaimana? Seluruh isi kitab suci ini adalah petunjuknya Tuhan. Pegang, kerjakan, lakukan itu sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ikuti petunjuknya Tuhan dalam firman-Nya. Maka hidup Bapak, Ibu, dan saya akan memiliki
berkemenangan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Lalu yang kedua, bagaimana caranya Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang berkemenangan? Yang kedua adalah dengan cara memiliki strategi dan kerja sama yang kuat. Ibu Bapak, Daud sehebat-hebatnya dia, setampan-tampannya dia, setinggi apapun jabatan dia sebagai pemimpin, dia nggak bisa bergerak sendiri. Dia nggak bisa maju sendiri menghadapi para musuhnya. Tapi dia butuh kerjasama dengan tim, dengan teman-teman sekerja, dengan pasukannya. Perlu adanya strategi yang jitu untuk bisa mengalahkan musuh. Dan strategi tersebut harus didasari dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat itu didapat bukan dari bangku sekolah. Hikmat itu didapat bukan karena jabatan, bukan karena titel. Tapi hikmat itu didapatkan ketika seseorang punya hubungan dekat melekat dengan Allah. Maka Allah menganugerahkan hikmat kepadanya di dalam mengatur segala strategi. Ibu Bapak, hidup kita ini juga perlu strategi supaya kita menang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, supaya kita menang menghadapi musuh-musuh pengharapan kita, supaya kita menang menghadapi diri kita sendiri. Perlu hikmat dalam menyusun strategi. Setelah ada strategi, mari kita bekerja sama. Lah, kerjasama dengan siapa? Dengan orang-orang yang berdekatan dengan kita. Bapak Ibu mungkin ada yang masih punya suami, punya istri. Itulah teman yang Tuhan percayakan untuk bekerja sama dengan kita. Punya anak-anak, punya menantu, itulah teman yang bisa diajak untuk bekerja sama dengan kita. Punya sahabat, punya teman sekerja dimanapun kita berada, itulah yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi teman sekerja kita. Lalu mungkin ada yang berpikir, lah aku sudah ndak duwe sopo-sopoi, bojo ndak punya, suami ndak punya, anak ndak punya, tetangga juga jauh, saudara juga jauh. Lalu saya mau kerjasama dengan siapa? Ya, kalau memang kita merasa mentok, tidak ada seorang pun di dekat kita, ingat, kita masih punya Tuhan. Maka mari bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menghadirkan seseorang yang bisa menolong kita menjadi teman sekerja kita. Jadi, mari kita ikuti petunjuknya Tuhan. Yang kedua, miliki hikmat dalam mengatur strategi dan bekerja samalah dengan orang-orang di seputar kita yang Tuhan percayakan. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya hidup Bapak, Ibu, dan saya itu berkemenangan? Yang ketiga kuncinya adalah antara kata dengan perbuatan itu harus seimbang. Ya, kata dan perbuatan itu harus seimbang, harus sama. Daud ketika mengucapkan satu perkataan, yang akan ditunjuk menjadi pemimpin ini adalah yang pertama kali memukul kalah. Dan Daud menyadari, nggak mungkin saya duluan yang maju, perlu strategi. Dan ternyata ia menepati janjinya. Siapa yang mengalahkan Yebus, ia akan menjadi pemimpin. Dan ketika itu dipegang oleh orang seputarnya, Daud menepati janjinya. Itu berarti perkataan Daud bisa dipegang. Perbuatan Daud seimbang dengan perkataannya. Itulah sebabnya Allah semakin mengaruniakan kepadanya kepercayaan, semakin memperluas tanggung jawab kepada Daud. Mengapa? Karena Allah beserta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjaga antara perkataan dan perbuatan kita. Seimbangkan, selaraskan. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan memiliki hidup berkemenangan dan dalam Tuhan. Karena apa?
Tuhan menyertai perjuangan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tetap semangat, tetap berjuang dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan sederhana. Kami mohon Roh Kudus meteraikan dalam hati pikiran kami, perasaan kami, seluruh hidup kami. Biarlah kami menjalani hidup kami dengan perjuangan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan kami meraih kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti petunjuknya Tuhan. Ajar kami supaya kami punya hikmat, strategi, kerjasama dengan orang-orang di seputar kami. Dan ajar pula supaya kami menyeimbangkan antara kata dan perbuatan kami. Dan kami percaya Engkau beserta dengan kami sampai akhir hidup kami. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar saat ini yang sedang menghadapi lemahnya tubuh karena sakit penyakit. Kami mohon sentuhan tangan Tuhan untuk menguatkan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah ada kerjasama di antara Bapak Ibu yang sakit dengan dokter. Ada kerjasama Bapak Ibu yang sakit dengan anak-anak yang mengasihinya. Sehingga dengan kerjasama tersebut membawa kemenangan, ada pemulihan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa tantangan ke depan tidak semakin mudah. Namun ketika kami berjuang di dalam dan bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu melewatinya. Kami mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang berjuang dalam hal ekonomi. Berkatilah, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya menemukan jalan keluar dalam menghadapi solusi dalam hal keuangan atau ekonomi. Kami berdoa bagi yang susah hatinya oleh karena kehilangan orang yang dikasihi, ataupun susah hatinya oleh karena menghadapi kerugian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan dari Tuhan kiranya melimpah ruah. Kekuatan dari Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.